Bismillahirrahmanirrahim. Di malam hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat mendekati kematian. Amalan apa saja itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan keyakinan kita kaum muslimin bahwa sesuatu yang ada awalnya pasti ada akhirnya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Al-Qur'an mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti disentuh dengan kematian. Dan kematian itu sesuatu kepastian, bukan sebuah angan-angan. Kalau cita-cita di dunia bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau kematian tidak bisa dicita-citakan, ataupun menolak cita-cita untuk tidak mati. Maka dari sini Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzatil maut." Perbanyak oleh kalian mengingatkan akan sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan kalian, bahkan memutus syahwat kalian. Itulah kematian, kata Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebagian para ulama sampai memberikan nasihat, terutama orang-orang yang usianya sudah menginjak 40 tahun, atau boleh jadi lebih daripada 40 tahun. Apa kata mereka? Idza balagal abdu al-arba'in faqad qadha manasikal ajal walam yabqa illa al-inhidar ila al-watani. Wa idza balagal abdu sittin faqad a'dzara Allah azza wa jalla fil ajal, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, a'dzara Allah ila imri'in ukhira ajaluhu hatta balagha 60 sanatan. Kata ulama salaf, apabila seorang hamba sudah mencapai usia 40 tahun, berarti sudah dekatlah ajal dia, dan tidak tersisa kecuali dia harus berhati-hati bahwa dia sedang menuju kepada kematiannya. Dan apabila seorang hamba sudah sampai di usia 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan uzur kepadanya dalam ajalnya. Makanya Nabi SAW mengatakan Allah memberikan uzur kepada seseorang yang usianya sudah sampai 60 tahun. Artinya 60 tahun itu sudah sampai kepada angka yang disabdakan Rasul, bahwa umatnya akan berkisar umurnya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tetapi sekali lagi, bahwa usia itu bukan patokan orang itu dekat dengan mati. Karena banyak juga orang-orang yang di usia 10 tahun dia mati, di 20 tahun dia mati, di 30 dia mati, dan begitu seterusnya. Karena kematian itu merupakan rahasia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi SAW sampai mengatakan kepada seorang sahabat namanya Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Ya Tariq, wahai Tariq, kata Rasul, ista'id lil mauti qabla nuzulil mauti.
Persiapkan hidupmu untuk kematian sebelum datang kematian. Dari sini kita tahu bahwa banyak orang yang melalaikan kematian, padahal kematian itu kata para ulama adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Tidak ada yang menakutkan melebihi kematian. Tapi walaupun demikian, banyak manusia melalaikan tentang kematian kan? Tentu sebabnya dua. Pertama, karena dia tidak yakin peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dan yang kedua, karena dosa yang menumpuk dalam badannya sehingga terlalaikan mengingat dari kematian. Orang kalau tidak yakin akan peristiwa setelah kematian, pasti dia lupa dia akan mati. Tapi orang yang kemudian dia ingat bahwa setelah kematian masih ada kehidupan, di sana ada alam barzah, setelah alam barzah di sana ada alam akhir sampai kepada neraka dan sorga, pasti hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian. Begitu juga orang-orang yang menumpu-numpu dosa. Rata-rata orang-orang yang menumpu dosa itu lupa dengan kematiannya. Tapi orang yang dekat dengan Allah menjauh dari dosa, maka hidupnya akan dibayang-bayangi dengan kematian, sehingga dia akan persiapan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Maka kajian di malam hari ini, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, ada beberapa amalan yang disarankan atau dianjurkan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya. Tentu kita tidak tahu dekat jauhnya ajal kita kan. Kita tidak tahu apakah kita sudah dekat ajalnya ataupun tidak, karena memang ciri-ciri kematian yang pasti itu tidak ada. Kalau ada orang mengatakan bahwa tua itu ciri kematian, tidak bisa kita katakan seperti itu. Banyak juga anak muda yang meninggal sebelum mereka tua. Kalau ada orang sakit parah dikatakan ciri tanda mendekati kematian, belum tentu. Banyak orang sehat juga rupanya lebih dulu mati dibandingkan orang sakit. Tetapi maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah melihat keumuman manusia, umpamanya usianya sudah 60 atau 70 tahun, artinya kan sudah dekat dengan kematiannya, walaupun tidak ada tanda-tanda yang pasti. Karena Nabi SAW membatasi usia umatnya 60 sampai 70 tahun kan. Artinya kalau orang usianya sudah di atas 60 tahun berarti dia sudah dekat dengan kematian. Atau orang yang sakit parah, apalagi diponis oleh dokter bahwa rata-rata penyakit seperti itu sulit obatnya dan rata-rata kalau ditangani tidak selamat. Ya mungkin kita bisa melihat kepada peristiwa-peristiwa seperti ini. Lalu amalan apa saja yang disarankan oleh para ulama bagi orang-orang yang sudah dekat ajalnya itu? Pertama, at-taubatus shadiqah. Maka orang yang seperti ini bersegeralah untuk bertobat dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat sebelum dua waktu yang menghalangi orang untuk bertobat. Apa dua waktu orang yang menghalangi tertolaknya atau ditolaknya tobat? Pertama ketika nyawa di kerongkongan, dan yang kedua ketika matahari terbit dari arah barat. Maka walaupun dia bertobat kepada Allah, maka tobatnya ditolak. Dan itu disabdakan Nabi SAW, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima tobatnya seorang hamba selama nyawa belum ditenggorokan. Lihat Fir'aun laknatullah, ketika nyawa Fir'aun itu ditenggorokan, ketika hampir tenggelam, dia sempat bertobat kepada Allah dan dia mengatakan amantu bima amanat bihi Banu Israel. Aku beriman sebagaimana orang-orang Bani Israel beriman kepada Musa
dan ajarannya. Tapi apalah gunanya Fir'aun bertobat? Karena nyawa sudah di kerongkongan kan? Tetap saja tobatnya Fir'aun ditolak. Makanya sebelum nyawa di kerongkongan, kata para ulama, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memperbanyak tobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan menuju husnul khatimah. Maka orang-orang yang dekat ajalnya bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya perbaiki yang tersisa dalam hidupnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dengan itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang sedang dilakukannya dan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Itulah yang dinasihatkan kepada seorang laki-laki oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika ada seorang laki-laki ditanya oleh Hasan Al-Basri, "Kam umruka ya fulan?" Berapa usiamu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, "Sittuna sanatan ya imam." 60 tahun wahai imam. Kata Hasan Al-Basri, "Kalau begitu perjalananmu sudah jauh dan sudah mendekati finishnya dan sudah akan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka orang ini mengatakan, "Inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Ya imam, kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ya fulan, tahukah tafsir daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un?" Maka orang ini mengatakan, "Tidak ya imam." "Idzan fassir lana." Kalau gitu tafsirkan apa maknanya. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, "Inna lillah" artinya inna lillahi abdun. Ketika kita katakan inna lillah, sesungguhnya kita datang dari Allah, maknanya kita ini datang dari Allah sebagai hamba. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada tuannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita seorang hamba, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah, maknanya kita harus mempertanggungjawabkan kehambaan kita di dunia saat kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita seorang hamba dan kehambaan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kematian kita. Maka orang ini mengatakan, "Ya imam, kalau kita akan dihadapkan di hadapan Allah, kira-kira nih apa yang bisa meringankan kita untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Perbaiki hidupmu yang tersisa, Allah akan ampuni dosamu yang sedang dan yang telah kau lakukan." Artinya bahwa orang-orang yang dekat ajalnya, entah dia sakit parah atau usianya sudah tua, maka sisa daripada usia yang ada itu bertobatlah kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin, gitu maksudnya, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan ketakwaan kita yang ketika kita sehat kita tidak lakukan, ketika sakit kita lakukan, yang ketika di masa muda kita lalaikan, ketika di masa tua kita rajinkan ibadah itu kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alamat tobat. Bukan hanya memperbanyak istighfar lisannya, tapi juga raganya juga menyibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Lepaskan sesuatu yang menjadi beban bagi diri kita dari kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Kalau memang semasa kita sehat kemudian sekarang sakit parah, kalau kita pernah melakukan kezaliman kepada manusia, entah mengambil hak mereka, kembalikan. Nabi SAW bahkan di akhir hayatnya, bayangkan
Ketika itu Nabi SAW berada di puncak karirnya, di puncak kepemimpinannya. Mekah dan Madinah sudah berada di tangannya. Semua sudah masuk Islam di zaman itu. Artinya Nabi SAW sudah melaksanakan tugas sebagai seorang Nabi, tinggal menuju ajalnya saja. Ketika di khutbah terakhir, dan setelah itu tidak ada khutbah lagi, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Di antara wasiat Nabi SAW apa? Man kuntu dharabtu dhahran, barang siapa yang ketika itu, kata Rasul, aku pukul pundaknya, fahadha dhahri falyaqtas minni, nih punggungku, silahkan kisos hari ini. Wa man kuntu syatamtu irdan fahadha irdi, kata Nabi SAW, kalau dulu mungkin di antara kalian ada yang kucaci maki kehormatannya, ada yang kuhina dia, ada yang kurendahkan dia, ada yang kugibah dia, sekarang kehormatanku ada di hadapan kalian, kisos. Wa man kuntu akhadtu malan, kata Rasul, atau mungkin dulu aku tidak perasa mengambil harta kalian, fahadha mali falyakhud minni, ini hartaku, ambil sekarang. Lihat bagaimana Nabi SAW mencontohkan ini ujung hayatnya ini. Karena setelah khutbah ini Rasul tidak pernah berkhutbah lagi, karena sudah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul mencontohkan satu amalan apa? At-tahallul minal madzalim, melepaskan seluruh kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukannya. Maka orang-orang yang dekat ajalnya, lepaskan kezaliman-kezaliman itu. Kalau kita pernah menggibah orang, minta maaf kepada orang yang digibahinya. Kalau pernah menghina orang, minta maaf kepada orang yang kita hina dia. Kalau kita pernah mengambil barangnya, kembalikan barangnya kepada dia. Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Bukhari mengatakan, man kana lahu madlamatun li akhi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Apa kata Rasul? Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik kehormatannya atau sesuatu yang lainnya, maka mintalah kehalalannya sebelum datang di mana dinar dan dirham tidak ada manfaatnya. Kalau dia memiliki amal saleh, kemudian dia melakukan kezaliman kepada orang lain, maka amal itu akan diberikan kepada saudaranya sebatas kezalimannya. Tapi kalau dia tidak memiliki amal saleh, maka akan dibebankan dosa saudaranya kepadanya. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, kata Rasul. Orang yang datang pada hari kiamat membawa segudang pahala, tapi di sisi lain dia membawa dosa, pernah menampar orang, menyakiti orang, mengambil darah orang, mengambil harta orang, dan begitu seterusnya. Akhirnya dipertemukanlah orang zalim dan orang yang dizalimi ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kehidupan ini hanya satu kali, ikhwan, kalau seandainya kehidupan dunia ini hanya satu kali, tidak ada kehidupan setelah kematian, tentu kita katakan Allah tidak akan adil. Dan memang Allah tidak adil kalau kehidupan itu satu kali. Tapi kehidupan itu bukan satu kali, tapi kehidupan itu dua kali. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut dua kata hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum
thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur, kata Allah? Dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Setelah kami hidupkan, kemudian kami wafatkan, kata Allah. Setelah kami wafatkan, kemudian kami hidupkan kembali, kata Allah. Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Dalam ayat ini Allah menyebut dua kata hidup. Kehidupan pertama tentu kehidupan dunia, dan kehidupan kedua tentu kehidupan akhirat. Kalau tidak ada kehidupan akhirat, hanya ada kehidupan dunia, kita katakan bahwa Allah tidak pernah adil selamanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Manusia di dunia itu kan macam-macam ya. Ada orang jahat, ada orang baik. Ada orang zalim, ada orang yang dizalimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang dibunuh. Ada orang yang menyakiti dan ada orang tersakiti. Ada orang mengambil harta dan ada orang yang terambil hartanya, dan begitu seterusnya. Lah kalau kehidupan hanya satu kali, bagaimana nasib orang-orang yang dizalimi? Bagaimana nasib orang-orang yang dibunuh? Bagaimana orang-orang nasib yang dicaci, yang dimaki, yang digibah, yang dihina, yang diambil hartanya, dan begitu seterusnya. Makanya kehidupan itu ada dua, supaya ada keadilan. Karena di dunia ini banyak kantor-kantor pengadilan, tapi banyak yang tidak mendapatkan keadilan. Kalau anda mencari pengadilan banyak di dunia, tapi apakah anda mendapatkan keadilan? Belum tentu. Yang sesuai dengan syariat Islam saja, sering saya katakan, terkadang tidak memuaskan soal keadilan. Anggaplah hukum di Indonesia ini menggunakan syariat Islam. Contoh umpamanya, ada orang jahat membunuh orang baik. Ada preman membunuh ustadz umpamanya. Ustadz ini banyak santrinya. Akhirnya kemudian dikisaslah si preman ini, karena dia sudah membunuh ustadz, dia pun dibunuh. Apakah dengan cara dibunuh preman yang sudah membunuh ustadz itu sudah mendapatkan keadilan? Belum. Kenapa saya katakan belum? Karena ustadz ini banyak santrinya. Dengan tidak ada ustadz, tidak ada yang membimbing santrinya. Bagi santri tidak ada keadilan ini. Kalau preman membunuh preman, bolehlah kan begitu. Tapi yang dibunuh ini orang baik, disayang keluarganya, disayang masyarakatnya. Walaupun yang membunuh sudah dibunuh, tidak mencapai keadilan yang hakiki. Makanya kisah ini walaupun sudah terjadi di dunia, akan diulang lagi di akhirat. Anggaplah orang yang membunuh sudah dibunuh nih di dunia, Allah ulang kisahnya kelak di kantor, supaya betul-betul mendapatkan keadilan 100%, sehingga ketika masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut dalam dada-dada kaum muslimin ataupun orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu, sudah tidak ada ghil, tidak ada lagi perasaan-perasaan merasa kurang adil, tidak lagi ada perasaan merasa kurang dan ini dan itu. Betul-betul murni, hatinya bersih seperti satu hati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari sinilah maka penting sebelum orang itu mendekati ajalnya, maka amalan yang kedua, at-tahallul minal madzalim. Lepaskan kezaliman-kezaliman itu. Minta maaf kepada orang yang kita zalimi, kembalikan hak mereka. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-wasiyah. Berwasiat kepada orang-orang terdekat kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180 Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan kepada kalian apabila salah seorang di antara kalian datang kematiannya, hendaklah dia meninggalkan wasiat kepada orang terdekatnya. Umar bin Abdul Aziz
seorang khalifah, dan dikenal keadilannya, dikenal kepemimpinannya. 2 tahun dia berkuasa, tidak ada orang miskin di zamannya. Sampai-sampai orang mengira Umar bin Abdul Aziz itu adalah Imam Mahdi yang disabdakan Nabi SAW akan muncul di akhir zaman. Tapi pendapat yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz Imam Mahdi tentu pendapat marjuh, tidak kuat. Tapi sampai ulama ada yang mengatakan seperti itu, saking adilnya. Saat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala menjelang ajalnya, dia kumpulkan anak-anaknya. Subhanallah, orang nomor 1, dia tidak mewariskan harta kepada anak-anaknya. Hartanya semua disedekahkan. Yang ia wariskan kepada anaknya adalah wasiat. Apa wasiat yang diwasiatkan Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya? Dia hanya meminta kepada anak-anaknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kalimat takwa. Tapi kalimat takwa apabila didengar oleh ulama salaf, kalimat ini menggetarkan jiwa-jiwa mereka. Beda dengan kita. Setiap Jumat bahkan rukun khutbah itu adalah memperingatkan seorang khatib di mimbar-mimbar Jumat untuk mengingatkan ketakwaan di hari Jumat, kan? Itu rukun Jumat. Tapi berapa banyak orang-orang yang diingatkan setiap Jumat dengan takwa, ketika keluar habis Jumatan tidak menambah pun ketakwaan itu. Tetap saja habis Jumatan, yang korupsi ya korupsi, yang curang ya curang, yang gibah ya gibah, yang dusta ya dusta, dan begitu seterusnya. Seolah-olah Jumat itu hanya berlalu begitu saja, sama dengan hari-hari yang lainnya, hanya rutinitas datang setiap Jumat mendengarkan khutbah, entah dengar entah tidur. Karena kalimat takwa pada hari ini tidak berasa sama sekali. Tapi orang dulu kalau mendengar kalimat takwa itu luar biasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu hari berjalan bersama pembantunya Aslam ke pasar. Tiba-tiba kemudian menjumpai seorang nenek tua. Nenek tua ini memanggil bukan dengan sebutan Amirul Mukminin, padahal dia Amirul Mukminin. Dia tidak mengatakan wahai pemimpin kaum muslimin, tapi dia justru merendahkan Umar bin Khattab di hadapan manusia dengan mentasghir namanya. Dia memanggil Umar itu bukan dengan Amirul Mukminin atau dengan ya Umar, tidak, tapi dia memanggil dengan ya Umair. Dalam bahasa Arab, Umair itu ismu tasghir namanya, nama yang menunjukkan merendahkan. Kalau kitab itu tebal, kalau kutab itu kitab kecil. Kalau Salman itu orang besar, kalau Sulaiman itu Salman kecil. Itu dalam bahasa Arab. Kalau Umar itu ya orang besar, kalau Umar itu Umar kecil, gitu maksud. Jadi panggil dengan sebutan tasghir, merendahkan. Ya Umair katanya. Dulu kau kecil-kecil, kau suka bermain di pasar ukat katanya. Kemudian kau beranjak dewasa menjadi Umar, kemudian sekarang menjadi Amirul Mukminin. Ittaqillaha ya Umair katanya. Bertakwalah engkau wahai Umar kecil katanya. Bayangkan, wanita ini ngomong seperti ini. Tapi kalimat takwa bagi Umar bin Khattab ini wasiat yang luar biasa. Makanya Nabi